Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. Menyambut Natal. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Kelahiranmu, dan biarlah ibadah sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, membawa kehidupan yang baru bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami sore hari ini. Amin. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, from His throne until we saw His hands and hands. So exalting on high the name of Jesus, magnified and glorified, Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty.
Disilakan duduk. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the Lord is come. Let everything receive. Let every heart prepare His room. And heaven enter sing, and heaven enter sing, and heaven enter sing. Dipersilakan duduk-duduknya dari anak-anak sekolah minggu. Hey!
Terima kasih kemudian kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal. Untuk itu saya panggil maju ke depan untuk mewakili pelayan Evangelis Cindy Pangimanan, mewakili Bapak Calvin Onja, mewakili Ibu Christine, mewakili pemuda Saudari Vita, mewakili remaja anak gay Michelle, mewakili anak Janet, Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Angkat saja kan. Datanglah kepadanya dengan hati penuh iman dan pembaruan hidup, sebab darinya kita akan menerima berkat dan anugerah keselamatan. Majulah dalam terang pembaruannya.
Cita-citanya besar dan takkan berakhir. Dia mengalirkan semua itu dalam kehidupan semua orang yang berserah kepadanya. Sambutlah rajamu, terimalah dia di hatimu. Marilah kita berdiri untuk mengenang kisah yang menakjubkan di malam yang kudus. Kita arahkan hati kepadanya, Sang Juru Selamat dunia. Kita sambut kelahirannya di hati kita. Dunia
duet dari saudara Ishak dan Sally. Aheng di DHP. Sampai cek. Enggak premium. Gratisan.
biasa Ishak dan Seth ya, pujiannya sungguh sangat indah ya untuk kita pada saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan Natal, mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada saat ini di tempat yang sungguh sangat indah, karena kami boleh bersekutu bersama-sama saudara-saudara dari berbagai tempat, bersama dengan keluarga besar dari Ibu Sin, bersama dengan anak-anak yang boleh bersama dengan kami, bahkan dengan semua saudara. Di tempat ini kami merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan untuk mengerti firman, terutama mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam rangka saling mengasihi sesama manusia di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Saya ingin menyapa orang tua kita, Ibu Sin Etaria Monabo, bahkan bersama anak-anak ya, walaupun tidak semua di sini, tapi saya ingin menyebut anak-anak ya, ada Nofri dan Natasha, mungkin tidak ada di sini ya. Lalu kemudian ada Nona dan Ralph ya, selalu bersama-sama dengan
Bella yang tadi anak-anaknya nyanyi nih ya, Isak dan Seth ya, luar biasa. Mereka punya potensi nih ya. Kita beri aplaus sekali lagi ya. Kemudian ada Diamond dan Michelle ya. Ada Diamond ya. Kita puji Tuhan boleh berkenalan dengan keluarga ini sehingga rasa persaudaraan kita bisa dibangun. Jadi tujuan kita untuk melaksanakan ibadah atas nama GKST ini bukan sekedar pelayanan. Kalau cuma sekedar pelayanan saya kira sudah cukup. Udah banyak gereja di Jakarta ini ya. Banyak gereja di sebelah rumah kita, nggak jauh dari tempat kita kerja, banyak sekali gereja. Tapi kita bukan sekedar itu, supaya kita benar-benar memberi pemauan, saling mencintai dan mengasihi, terutama untuk saling memberikan support. Jangan sampai nanti ada orang dari daerah kita sakitnya kesepian, nggak ada yang nemani. Saya udah pernah lihat dulu di Kelapa Gading ya, Pak, komunikasi dengan kita untuk melayani. Kasihan sekali. Padahal saudara-saudaranya banyak di Jakarta ini. Jadi itu tujuan kita untuk berbagi waktu, berbagi tenaga untuk saling mengajak dalam rangka pelayanan. Ya, tadi malam ada rukun Rokea Natal di Parung, luar biasa. Sungguh sangat kuat persaudaraan mereka. Mudah-mudahan kita doakan ya Bapak Ina ya, Bapak berkelompok ya, supaya kekeluargaan itu tetap kokoh, karena kita perlukan itu dalam memandu kehidupan kita secara bersama-sama. Jadi sekali lagi terima kasih ya Yusin dan keluarga besar. Terima kasih teman-teman dan semua saudara-saudara yang boleh mendukung acara kita. Nah, tema kita dalam rangka Natal ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayatnya yang terakhir, ayat dari pembacaan tadi ayatnya terakhir, ayat 12 ya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kalau ingat kata negeri, ingat kampung begitu ya. Ini ada beberapa orang mau pulang kampung ya, tapi itu bukan bagian dari refleksi ini ya. Itu pulang benar-benar pulang libur begitu ya. Kita doakan nanti beberapa orang yang pulang kampung. Kita nggak usah pulang, di sini udah kayak kampung sendiri ya. Saya tadi waktu naik di atas ini, kita nampak kayak di Mangkulande begitu ya, kayak di Kapa ya, di Bayondo ya. Itu ada lokasi pariwisatanya Bu Cindy di Bayondo, itu cantik asri ya. Saya belum ke sana, baru lihat foto-fotonya ya. Ini kayak asri melihat situasi di sini. Di sini ini kayak pulang ke ini kita, ke Dulumai begitu ya. Asri di sana ya, kayak pulang di Koromono ya. Kalau kita lihat dari ujung kampung asri, memang kampung itu selalu membuat kita rindu. Dan saya ingat kata-kata Ibu Sin, mau saya sudah jalan ke New York, ke Texas, ke Eropa, ke mana-mana, tapi pulang ke kampung halaman memang paling enak, paling asik begitu ya, karena kita pulang di kampung kelahiran. Kalau saya ikut YouTube-nya Ralph, lahir di Jawa rupanya ya, lahir di Jawa, jadi kampung halaman udah Indonesia ya, walaupun keluarga ini dari Jerman semua ya. Mereka bersaudara fasih sekali berbahasa Jawa begitu ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengikuti tema tadi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya ingin mengatakan kita ini kayak orang Majus. Kadangkala apa yang kita inginkan berubah 100%. Kita maunya A, ternyata yang B kita dapat. Kita harus seperti orang Majus, dengan hati beriman berkata, mungkin saya tidak dapat itu, saya akan tetap pulang sebab itu bagian dari tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya. Yang berarti itu, ingin kita menjadi seperti A tidak tercapai, kita ngedumel, merauh rayata, kita marah-marah. Itulah yang akan membuat orang tidak akan bisa sukses. Ya, orang-orang bijak mengatakan success is not destination, but success is journey. Sukses itu bukan satu titik final yang kita tuju, tapi dia adalah sebuah proses. Makanya
kalau kita berjuang kadang-kala apa yang kita rancangkan seringkali meleset dari apa yang kita pikirkan. Ya, dulu saya mau jadi tentara Bapak Ibu, ternyata saya jadi pendeta, ya kan? Saya gagal. Kenapa? Waktu pertama mau pergi di meja pendaftaran, belum kasih masuk berkas, saya sudah dibilang batal, Anda gagal. Karena puru duluan, puru duluan maju begitu. Langsung bilang gagal begitu ya. Jadi bapaknya Devi juga gagal. Bapaknya Devi itu sudah latihan dari kecil, si gigi semua kesehatan dia gagal. Pas tes bagus semuanya berhasil, cuma kurang tinggi. Kira-kira kayak saya ini juga begitu ya. Akhirnya dia jadi guru sekarang. Ternyata itu jalan yang membuat dia bahagia. Ternyata saya tidak tembus ke apa yang saya cita-citakan. Saya harus melayani. Ketemu Ibu Sin, ketemu Mama El ya, ketemu Ul ya. Kalau ketemu Ul saya suka cita sekali begitu ya. Karena saya selalu tanya, Ul, di gereja hari ini atau tidak? Aduh, saya tidak di gereja. Tidak ada Ul, tidak ramai begitu ya. Nah, suka cita kita kan. Jadi saudara-saudara, kita ini seperti orang Majus. Banyak hal yang kemudian kita inginkan tidak tercapai sebagaimana yang kita rancangkan. Tidak usah menyerah, tidak usah mengeluh, tidak usah marah, apalagi menyerah. Tetap jalani. Mungkin itu jalan lain yang diberikan Tuhan untuk kita jalani. Pak Jemi, kalau umpamanya dengan Pak Jemi lagi-lagi, Pak Jemi kan saya sudah berapa kali cerita, tapi saya ingin bilang terus Pak Jemi ini tukang kasih makan babi begitu ya, juga makan babi ya, supaya Pak Jemi tidak lupa itu bahwa Tuhan buat dia berhasil seperti sekarang itu karena Tuhan memimpin dia melalui jalan yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan soal siara biasa, ini soal siara iman. Dan saya inginkan jangan ada yang mundur dari jalan imannya. Ada di sini yang mulai mau baliko-liko, ya. Apalagi yang mau pacaran dengan sebelah ada? Angkat tangan. Coba tunjuk angkat tangan di sini. Ada yang mulai bawa dengan sebelah? Ya kok? Agnes, ya kok? Agnes. Agnes atau Tessa, ya? Atau siapa saya mau tunjuk di sini? Jangan. Saya punya penegasan begini. Memang di era modern, apa yang disebut sebagai jalan iman itu seringkali sungguh mulai dilupakan orang, diabaikan. Karena dia merasa semuanya bisa dicapai atau bisa dimiliki melalui kemampuan, latihan, dan bahkan juga melalui usaha dia. Betul. Banyak hal yang dulu kita rancang-rancang itu harus dengan kekuatan iman, sekarang tanpa iman bisa kita miliki. Cuma saya mau menyampaikan hal ini. Kita jauh dari Tuhan, kita akan merana. Karena jauh dari kasih karunia Tuhan, akan digambarkan seperti orang Filistin yang meninggalkan tabut perjanjian. Ketika orang Israel meninggalkan tabut perjanjian, mereka merana. Itu ikatan perjanjian, itu adalah lambang iman yang harus dibawa dengan setia kemanapun mereka pergi. Lalu pada waktu mereka berperang melawan Filistin, karena selama ini mereka selalu dibuat menang oleh Tuhan, mereka segera berangkat dan lupa membawa tabut. Mereka berperang, dan ternyata ketika mereka berperang melawan Filistin, makin lama makin banyak orang-orang mereka yang mati diserang oleh tentara Filistin. Mereka kaget dan kemudian bertanya-tanya. Para imam bertanya-tanya, kenapa kita tidak bawa tabut Tuhan? Mari kita mengangkat tabut Tuhan di Silo. Buru-buru mereka pergi mengangkat tabut Tuhan, dan setelah tabut itu ada di medan perang, mereka bersorak-sorai luar biasa sampai tentara Filistin gemetar. Tuhan mereka sudah kembali ke tanah. Tapi mereka mengatakan, jangan gentar, terus maju. Dan apa yang terjadi? Meskipun tabut Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka, mereka porak-poranda, luluh lantak dikalahkan. Kemudian ada seorang tentara yang keluar dari medan perang melaporkan kepada Imam Eli, Bapak Imam Eli, kami kalah. Anak Bapak Hofni dan Pinehas, saya Pinehas ini ya, Hofni dan Pinehas mati dalam peperangan. Karena kaget
Lalu Imam Eli jatuh dari kursi, kursinya agak tinggi, kepalanya duluan kena lantai, patah lehernya dan mati. Saat itu istri dari Pinehas baru melahirkan. Nah, ketika dia melahirkan dan melihat situasi bangsanya yang kelam kalah perang, dia memberi nama anaknya Ikabod, artinya telah hilang kemuliaan dari negeri kami. Jadi kalau kemuliaan Tuhan jauh, karena kita tidak punya iman lagi, mungkin sekarang kita merasa berjaya, tapi nanti kita akan menyesal seumur hidup. Jadi siara iman tetap harus dijaga. Pertanyaan saya adalah, kalau orang-orang Majus kembali kepada Raja Herodes, apa yang akan mereka terima? Kalau orang-orang Majus kembali kepada Herodes, apa yang akan mereka terima? Mereka akan diberikan harta kekayaan yang besar. Karena apa? Waktu orang-orang Majus dari Persia berangkat jauh sekali ya perjalanan sampai di Yerusalem, mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Berita itu tersiar sampai kepada Raja Herodes. Herodes kaget, loh, kok ada raja yang baru? Maka dia mengajak orang-orang Majus dan dia bertanya dengan cermat, di mana kamu mendengar? Kami melihat bintangnya. Karena mereka ini astrologi, orang hebat, orang pintar pada waktu itu. Lalu kemudian memberitahukan apa yang mereka lihat. Kami ingin menemuinya. Herodes percaya karena orang-orang ini bukan orang sembarang. Apa yang mereka lihat pasti benar. Karena itu dia berkata begini, pergilah cari tahu di mana alamatnya. Setelah itu kembalilah kepadaku, supaya aku nanti pergi menyembahnya. Saudara-saudara, pertanyaan tadi, kalau orang Majus kembali ke Herodes, apa yang akan terjadi? Mereka akan dapat hadiah banyak. Mereka akan sangat diuntungkan. Dan lalu kemudian Herodes akan pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem, membunuh Yesus yang baru lahir itu. Saudara-saudara, banyak orang tidak mampu mengikuti jalan lain. Karena apa? Dia inginkan keuntungan. Pak, mau naik jabatan 100 juta saja Pak, saya jamin Bapak lupakan. Mama Buket itu dari tahun ke tahun selalu begitu. Saya selalu bilang begini, Ma, kalau kamu menerima itu dan saya tahu, maka sejak saat itu saya akan berhenti jadi pendeta karena ternyata istriku kena suap. Ya, makanya dia sampai hari ini tidak berani. Dia bilang, aduh saya terima naik pangkat, Pinehas tidak jadi pendeta lagi, ya kan? Padahal saya suka dia dulu karena dia pendeta. Dia senang sekali sama saya karena saya melayani. Tapi saya suka wanti-wanti itu. Saudara-saudara, banyak orang lalu tergila-gila karena hal-hal seperti itu. Mungkin saya, mungkin saudara. Saya mau mengatakan, mari berbalik untuk mendengarkan suara Tuhan. Seperti orang-orang Majus, maka Tuhan bermimpi, Tuhan datang dalam mimpi dan memberitahukan supaya mereka tidak kembali kepada Herodes. Maka mereka berjalan, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Memang mereka tidak dapat keuntungan dari Herodes, tapi mereka pulang dengan sukacita karena datang menyembah Raja yang baru lahir, penebus dunia, sumber sukacita. Dan mereka berjalan penuh dengan kedamaian, matinya pun tentram. Saya inginkan kita semua akan mengikuti jalan ini. Yang pertama, jalan sosial kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap berserah kepada Tuhan. Tetap ingat Tuhan. Oh gue terima kasih. Mungkin saya dulu tidak kawin dengan si A, ya kan? Ya, ya. Kalau nanti tidak kawin dengan si A, ya. Saya tidak tahu, mungkin A itu adalah siapa? Angga kah, ya kan? Angga Bangki. Angga kah atau siapa? Atau apa yang diidam-idamkan pun tidak jadi. Jangan menyerah. Karena banyak orang dulu saya layani patah. Iya Pak Pendeta, saya sudah 10 tahun pacaran dengan dia, dia kasih tinggal kita.
Lebih bagus dia ke-3 sekarang daripada sok kawin nanti baru ke-3. Iya kan? Jangan menangis, saya bilang. Pemuda itu banyak sekali. Mungkin akan Tuhan berikan yang jauh lebih baik. Begitu juga dengan pekerjaan. Bapak pendeta, saya 10 tahun kerja di sini, tapi saya tidak maju-maju. Saya ingin pindah, tapi saya tidak dapat. Saya bilang, karena dia bilang begini, karena dulu saya punya cita-cita mau ke sini, tapi belum dapat. Belum dapat berarti bukan tidak dapat. Sabar. Atau kalaupun tidak dapat, memang ini yang Tuhan berikan. Saya kira kita semua ini ada di perantauan sama-sama kita. Saya selalu bersyukur dimanapun saya datang. Saya tidak pernah membayangkan dulu akan ketemu Ibu Ros menjadi majelis bersama Mael, bersama Bu Selvi, bersama bahkan kita akan melayani bersama-sama Bu Cindy, Bu Heti dan Bapak Ibu yang lain. Saya tidak tahu, saya cuma selalu mengatakan begini. Pendeta Setolage pernah tahu Setolage? Kalau di daerah selatan dulu melayani ya, dia pernah bilang kepada saya waktu saya pernah galau dalam pelayanan, bahkan pernah mundur. Dia bilang kepada saya begini, Phineas, ikuti permainan Tuhan, jangan ikuti permainan. Maksudnya ikuti apa yang Tuhan mau, jangan ikuti yang engkau mau. Makanya saya waktu itu kuat. Saya tetap menghadapi penghabisan dan terus melayani sampai hari ini. Dan saya selalu percaya, di mana saya melayani, itulah jalan Tuhan. Itu yang pertama ya. Kalau kita mungkin tidak mengalami apa yang barangkali kita idam-idamkan, bukan berarti Tuhan tidak menuntun kita. Mungkin saja yang kita jalani itu adalah jalan Tuhan yang terbaik. Karena dulu kan saya pernah cerita ya, di Ciledug itu ada satu keluarga, terutama istrinya, saya pernah tegur, sudah punya 3 anak. Dia bilang begini, Pak Pendeta, tahu nggak dulu saya menikah dengan suami saya ini dijodohkan, itu pun dipaksa di Samosir. Waktu itu kan orang tuanya sudah sekarat, tapi orang tuanya sempat berpesan, anakku sebelum aku mati tolong bawa istrimu di sini. Karena dia sekarat, lalu kemudian dia pergi, ya kan? Dia pergi ke kampung yang memang dia maksud ada gadis di situ, lalu dia pergi melamar. Saudara-saudaranya ikut lalu mengatakan, adik kami mau melamar anaknya bapak. Nah si cewek ini baru tamat SMA. Oh dia tidak mau, tapi karena dibujuk-bujuk, akhirnya secara terpaksa dia bersedia pulang ke kampungnya. Pas beberapa menit sebelum meninggal, mereka diikat di situ menjadi suami istri. Ceritanya adalah begitu. Sampai sekarang dia mengatakan, tahu nggak Pak Pendeta, bukan ini dulu sebenarnya calon suamiku. Calon suamiku dulu ada, ya kan? Kalau saya jadi dengan dia, mungkin saya bisa kuliah, mungkin saya bisa jauh lebih hebat. Saya bilang, ibu sudah punya rumah, waktu itu ada mobilnya, ada mobil, 3 anak, ibu masih berpikir seperti itu? Bertobat, saya bilang. Bertobat, salah besar. Sekarang inilah yang Tuhan berikan, dan ibu ternyata tidak mensyukurinya, makanya ibu kelihatan susah. Dari situ dia sadar, dan sampai sekarang dia tidak pernah mengatakan hal itu lagi. Kadang-kadang kan rasa susah itu bukan kita, bukan diberikan oleh orang lain, kita sendiri yang buat. Jadi yang kedua, jalan sejarah kita adalah jalan iman. Kita akan mempertaruhkan jalan itu. Barangkali ada tawaran-tawaran yang memberikan banyak keuntungan. Saya mau mengajak, jangan tergoda dengan semua itu, supaya kita lalu pulang ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maksudnya jalan yang saya imani, jalan yang diberitahukan firman Tuhan, dan saya akan setia di jalan itu sampai mati. Maka itu adalah jalan sukacita kita. Amin. Selamat merayakan Natal sebagai jalan yang telah Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Amin. Persembahan pujian dari Pemuda Gloria.
Tolong dulu. Pegal. Aduh. Teringatku kembali di saat Natal seperti ini. Berdua denganmu menyambut kelahiran Sang Penebus. Satu dalam doa hari yang bahagia. Ini semua telah berubah. Aku tak tahu engkau di mana. Di dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam dariku di hari yang bahagia. Selamat Natal untukmu sayangku. Damai datang selalu bersamamu. Ingin kau ada di sini di malam yang suci. Hanya lilin kecil yang menemani di kesunyian malam Natal ini. Gloria in excelsis Deo. Ini semua telah berubah. Ku tak tahu engkau di mana. Di dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam dariku di hari yang bahagia. Selamat Natal untukmu sayangku.
Tuhan saja yang muliakan. Bapak Ibu, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Di dalamnya kita bersyukur boleh memasuki bulan Natal, bulan Desember. Bahkan tanggal 3 Desember kemarin kita GKST Gloria sudah melaksanakan Natal, perayaan Natal. Kenapa harus tanggal 3 Desember? Karena kita kerjasama dengan kantor hukum Pemda Sulawesi Tengah ataupun dengan anjungan Pemda Sulawesi Tengah. Jadi ceritanya dulu begini, kita Bros dan teman-teman mengajak kita acara-acara halal bihalal kita suka ikuti. Dan kemudian ada yang bilang begini, lah jangan cuma acara Muslim dong, kita juga harus mendukung acara Kristiani, orang-orang Nasrani, tapi harusnya jangan pakai Nasrani ya, Kristiani. Akhirnya mereka bersepakat ada budget untuk kita melaksanakan acara-acara. Untuk Natal selalu mereka minta di minggu pertama. Nah, jadi ada yang bertanya-tanya, kok sudah Natalan sih? Padahal kan masih masa April. Kalau di GKST memang begitu, tanggal 1 Desember sudah Natalan. Ya, lagi pula dukungan dari teman-teman dari Pemda yang notabene Muslim. Mereka melakukan ini dengan ikhlas. Saya pikir itu nilai Natalnya sangat tinggi. Ya. Jadi kemarin kita sudah merayakan Natal, kita bersyukur. Terima kasih ya, Muslim kemarin bisa hadir. Terima kasih teman-teman yang lain juga bisa hadir. Terima kasih Pak Tinus ya, yang membuat deko kita meriah gitu ya. Ada propertinya di rumah sekarang, tapi nanti akan dipakai oleh gereja di mana bank pelayanannya. Jadi saya pikir ya kalau misalnya mau pakai bagus, karena ini diukir oleh orang yang hebat ini ya. Terus saya kalau cuma dibeli ini 2 juta saya bilang gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua ya. Mari kita syukuri semuanya itu dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh merayakan Natal di tempat ini. Kami sebagai persekutuan pelayanan doa di Tangerang. Ya Bapak, terima kasih untuk kebaikan hati dari keluarga besar Ibu Sinheta yang Mengabo bersama anak-anak, bersama semua cucu-cucu yang memberikan dukungannya. Karena itu kami berdoa, Tuhan berkati Ibu Sin dalam menjalani masa tua dengan hari-hari yang akan diterima daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati Nofri dan Natasha bersama seluruh keluarganya, Nona dan Ralph dengan semua anak-anak, Pamela dan Andi dan anak-anak, demikian juga dengan Diamond dan Nisa dan anak-anak, bahkan semua orang yang ada dalam lingkupan kehidupan keluarga besar Ibu Sin Mengabo. Tuhan, kami bersyukur boleh berada di kafe Katinka ini, di mana kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan pemandangan yang asri, tempat yang penuh dengan rasa sejuk, penuh kekeluargaan. Kami merasa seperti berada di kampung sendiri. Terima kasih Tuhan berkati kafe ini, Tuhan berkati Tika dan semua stafnya, pegawainya. Kiranya apa yang mereka kembangkan akan menjadi usaha yang besar di kemudian hari. Tuhanlah yang menaungi, berkati kami semua sebagai bagian dari persekutuan doa Tangerang ini. Tuhan berkati Pak Jemi sebagai majelis koordinator, evangelis dan Sidi Pangemanan sebagai pelayannya. Tuhan juga memberkati semua keluarga, semua warga, supaya kami tetap satu adanya dalam rangka menjalani kehidupan yang saling mendoakan, saling mengasihi dan saling mendukung. Tuhan, biarlah rangkaian persekutuan kami, jalinan kekerabatan, persaudaraan kami akan menjadi suatu space yang kondusif bagi anak-anak kami, bagi generasi muda kami untuk maju, untuk tumbuh dan berkembang, bahkan juga untuk mencintai nilai-nilai dan khasana dari daerah kami di Sulawesi sebagai suatu nilai
yang Tuhan berikan untuk kami kembangkan dalam rangka menambah nilai kehidupan di Indonesia yang mendukung ini, kami sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Pakailah kami Bapa supaya spirit-spirit itu terus nyata, lalu kami menjadi berkembang, membangun kehidupan kami, membangun daerah kami, juga membangun gereja kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, pakailah kami semuanya sebagai anak-anak-Mu melalui apa yang kami geluti dengan pekerjaan kami, rencana-rencana kami, dan semuanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Bapa, tuntun kami untuk menjalani bulan Desember ini sebagai bulan perayaan Natal bagi kami semuanya. Terima kasih kalau pada tanggal 3 Desember yang lalu kami boleh merayakan Natal bersama-sama sebagai gereja Kristen di Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria bersama pospelnya. Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berencana untuk pulang kampung. Mereka sudah lama tidak bersua dengan orang tua dan kerabat. Kami mendoakan Tuhan sertai perjalanan mereka, baik dari Jakarta sampai ke bandara ataupun ke pelabuhan dan seterusnya, ke Makassar ataupun Palu, dan bahkan menuju ke tujuan masing-masing. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan, menyertai masa liburan mereka atau masa perjumpaan dengan kaum keluarga, dan pimpinlah mereka untuk kembali lagi ke Jakarta dalam meneruskan kehidupannya, pekerjaannya, dan rencana serta pelayanan-pelayanannya. Bapak, kami mendoakan yang berulang tahun. Kami mendoakan diantaranya yang berulang tahun adalah Keisha Seril Lubalu. Tuhan berkati anak ini, pimpin dia. Tuhan berkati juga keluarganya, orang tuanya bersama adiknya Nisha. Bapa di surga, kami yang sakit, yang berada dalam kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan berkatilah kami, pimpinlah kami. Kami mendoakan segala usaha, rencana dari masing-masing kami. Tuhan, kami membawa semuanya itu, menyatakannya ke hadapan dan memohon berkatilah kami dalam segalanya itu, supaya kami bisa terus maju dan mewujudkan apa yang terbaik dalam rangka kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kehidupan kami secara luas sebagai bangsa dan negara. Kami mendoakan pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, dan kami teringat Tuhan korban-korban daripada gempa di Cianjur atau beberapa kawasan lainnya di negeri kami. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan kau ibukan mereka yang berduka karena kehilangan kekasih ataupun kehilangan rumah atau harta bendanya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk lingkungan di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan di sekitar ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan mengitari dan menyertai kami semuanya. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah oleh pengampunan-Mu kami layak meneruskan siara iman kami. Mulai dari siara iman dalam kehidupan pekerjaan dan mencapai cita-cita, maupun juga siara iman sebagai pembaktian hidup, karena kami adalah gambar Allah, utusan Tuhan untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami kedapatan tetap setia, baik bak gembala-gembala maupun bak para majus, yang tidak tergoda oleh apapun yang kemilau di dunia ini, melainkan terus taat dan patuh pada janji-janji firman. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih. Kami mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini yang kami secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan undian dari Persekutuan Doa Tangerang.
dalam persembahan syukur disampaikan oleh Bapak di depan ini adalah vokal palukan. Ketika mereka orang-orang Majus melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pakai ini. Alam raya nanti di situ sama yang di putih satu. Yang mana? Nanti habis dari yang itu nanti ke yang putih itu, yang di samping meja itu ada Putih itu dulu. ini dulu sama kualkei dulu, habis itu ke depannya. Ya. Yang merah dulu yang hitam. Baru ini? Baru ke depan yang putih. Kita akan melakukan persembahan di anjur jemaat untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini agar dapat dipakai guna pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Siap semua. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana
Kita mengakhiri kebaktian ini, arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Muliakanlah, muliakanlah. Mulai dengan wanita. Terima kasih, ibadah Natal kita pada malam hari ini telah selesai. Sebelum menutup ibadah,
mungkin kita akan mendengarkan sambutan atau sepatah dua kata mewakili dari keluarga kepada Bapak Raf. Ya, kepada Pak Raf. Ya sekali-sekali harusnya dari ibu dong. Ayo, maju sini. Kita maju. Ada yang bisa ibunya. Gak akan bicara sebelum istri saya naik ke panggung. Nyanyi dong, nyanyi. Ya, betul. Ya, pertama-tama selamat datang semua. Kami atas keluarga besar Soekarno Hetaria Mangabo mengucapkan ya ini sudah mendekati Natal, selamat Natal. Selamat datang di LJK Park di sini. Ya, kami semua senang bahwa kita bisa bersama-sama merayakan Natal. Beberapa minggu lalu kita juga sudah berjumpa di rumah. Ini adalah acara yang kedua saya rasa kami. Kiranya berkat Natal firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat buat kita, ya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Sekarang saya mau bicara. Enggak, 2-0. Order ini kalau dibuat bedanya bahwa jadi sambil lihat ya panggang sama si Abed. No
luar biasa. Kok udah? Latihan aja begitu. Ya, terima kasih kepada Maraf dan Kanona yang atas puji-pujiannya. Jujur saya insecure ya dengan sarannya Kanona, walaupun belum latihan tapi sarannya bagus banget. Ya, saya akan belajar. Ada maunya. Belajar menyanyi sama Kanona. Baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari perwakilan Persekutuan Doa Tangerang. Untuk ini yang kami tuakan kepada Bapak Okir Polongko. Silakan untuk memberikan kita sepatah dua kata. Anak-anak juara ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh hadir dalam ibadah Natal malam hari ini. Salam. Saya ditodong pada sore malam ini. Saya tidak punya persiapan, tetapi puji Tuhan, kali ini yang pertama kali dilaksanakan ibadah Natal di pos Persekutuan Doa Tangerang. Dan puji Tuhan juga, sore ini saya boleh hadir. Kenapa saya katakan saya boleh hadir? Karena sore ini pada jam 5 kami di DPID Sawangan Depok juga memakan puji-pujian. Dan saya bagian dari paduan suara majelis yang ada di DPID. Saya dibahas. Nah, dari tadi saya berpikir kalau saya kesini artinya yang membawakan ini tidak ada. Hanya kamu belah dua. Ibu karena di alto itu mendampingi paduan suara, saya yang bass berkurang satu, saya datang ke sini. Tapi puji Tuhan, ini bukan karena kemampuan saya, tetapi karena jalan Tuhan seperti Bapak tadi, saya mau kemana, mau ke A, tetapi larinya ke B. Saya tidak akan banyak memberikan pesan-pesan Natal. Barangkali mungkin dengan diawalinya Natal pertama di Persekutuan Tangerang ini akan membawa cikal bakal untuk ke depan yang lebih dari saat ini. Dan terima kasih banyak juga kepada keluarga, Bapak dan Ibu, Sin dan anak-anak semuanya. Terima kasih yang sudah menyediakan fasilitas untuk kita boleh beribadah di sore bahkan menjelang malam hari ini. Biarlah firman sudah disampaikan oleh hamba bahwa pendeta-pendeta tadi seperti yang disampaikan banyak hal, ada beberapa poin. Tetapi percayalah apa yang sudah disampaikan ini menjadi pegangan bagi kita semua, terutama anak-anak muda. Jangan tergelincir dari apa yang menjadi relnya. Jadi tolong ini dipegang baik-baik. Kalau sudah CD, saya mau ikut Yesus. Ya, pengalaman, saya mau ikut Yesus. Tetapi setelah dia menikah, mohon maaf, banyak yang saya bimbing juga malah tinggalkan Yesus, menyalibkan Yesus lagi. Jadi tolong adik-adikku, semua anak muda, anak-anak, pikul salib, jalan bersama dia. Tanpa dia, kita akan sanggup seperti yang disampaikan tadi. Tanpa dia, sama dengan saya. Ya, tanpa Tuhan, saya tidak mungkin datang ke Jakarta, tidak mungkin. Kalau saya bercerita, saya ke sini, mungkin adik-adik tidak tahu. Saya naik kapal laut dari Poso. Naik kapal laut tahun 81 saya sudah di Depok. Naik kapal laut. Siapa lagi naik kapal laut? Mungkin Kambuna oke. Tapi kapal dulu kapal apa? Kapal barang di atas. Jadi pengalaman saya ditolong adik-adik yang sekarang yang mungkin lebih mudah mencari pekerjaan karena apa? Karena sudah ada keluarga, kakak, adik atau om atau mengkai apalah barangkali yang sudah ada di sini akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena sudah ada yang membuka jalan. Tetapi ingat sekali lagi akan disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi,
Saya mau yang lebih dari apa yang saya inginkan. Tapi ternyata pekerjaan yang sekarang kalian sudah pegang sekarang justru itu dikembangkan. Pengalaman saya sama. Saya bersumpah saya tidak mau itu jadi pegawai negeri, tidak mau. Sama kayak Pak Pinihas. Baru saya serahkan lamaran sudah ditolak duluan. Balik. Maaf, karena kita orang seberang, meja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Gatot Subroto saya pukul. Ya, itu pengalaman saya artinya apa? Tetapi apa yang Tuhan jawab? Saya masuk ke pendidikan tinggi, di atasnya lagi malah di Diknas, pendidikan tinggi, Dikti. Saya di Universitas Terbuka. Jadi kira-kira apa yang tadinya saya benci, saya tolak, Tuhan kasih tunjuk. Kira itu pengalaman saya buat adik-adik semua. Jadi apa yang sudah kalian pegang sekarang ini, itu justru dikembangkan dengan baik. Kita kemudian dengan anak dari Lusin, ini contoh yang bisa diikuti oleh adik-adik yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sugeng Kolombo yang sudah memberikan sepatah dua kata kepada kita. Dengan demikian, ibadah dan acara kita pada malam hari ini sudah berakhir. Diucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Siap di sana. Coba cek.